Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara ikhwata iman, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah. Jumat hari ke-26 di bulan Syawal 1443 Hijriah. Pekan terakhir di bulan Syawal di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Di tengah aktivitas kita bekerja mengais rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Dan saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjadikan mimbar Jumat sebagai sarana tadzkirah, sarana mengingatkan kita kembali. Untuk itu izinkan saya, saudara Anda, juga akan menjadikan mimbar ini sebagai sarana mengingatkan kita. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena mengingatkan kembali itu akan bermanfaat bagi mereka-mereka yang beriman, termasuk kita di dalamnya, insyaallah. Dan untuk itu terlebih dahulu, saya ingin berwasiat kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal dalam menata kehidupan, bekal ilmu, bekal pekerjaan, tapi dari seluruh bekal itu yang terbaik adalah takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan baru saja berlalu. Masih terasa nuansa Ramadan itu di hari-hari ini. Ada dua makhluk Allah yang juga sama-sama berpuasa. Yang satu bernama ular, yang satu bernama ulat. Ular berpuasa bahkan cukup lama. Ketika dia berpuasa, bahkan merontokkan tubuhnya, berganti kulit. Kemudian dia tampil dengan kulit yang indah. Namun dia tetap ular, membahayakan. Kalau mematuk, mengeluarkan bisa membunuh. Makhluk Allah yang kedua adalah ulat. Ulat juga berpuasa. Dan ketika berpuasa, ulat menanggalkan dan meninggalkan semua yang buruk pada dirinya. Dan setelah itu, dia berubah menjadi kupu-kupu indah. Kalau tadinya ulat kerjaannya merusak daun, merusak pohon, setelah menjadi kupu-kupu indah,
hanya hinggap di yang baik-baik, yang halal-halal, bahkan bermanfaat, mengawinkan benang sari dengan putik. Dari dua makhluk Allah yang berpuasa ini, ular dan ulat, tentu saja kita tidak boleh seperti ular. Yang habis puasa, kelakuannya tetap ular. Namun jadilah seperti ulat, yang dengan puasa kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Sidang Jumat rahimakumullah, memang kalau kita renungkan, ternyata Ramadan mampu menggali sifat-sifat positif yang ada pada diri kita. Karena memang kita sebagai manusia, Allah berikan dua potensi. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa dan penciptaannya, kami berikan, kata Allah, potensi baik dan potensi buruk. Berbahagialah mereka yang mensucikan jiwanya, yang mampu menggali potensi baiknya itu. Coba renungkan, Ramadan ternyata mampu menggali potensi-potensi baik yang ada pada diri kita. Setidaknya ada 5 potensi baik yang muncul dengan Ramadan pada diri kita. Yang pertama, bukankah dengan Ramadan kita menjadi orang yang sangat disiplin dan menghargai waktu? Coba perhatikan, walau cuma 1 menit, kalau belum maghrib, tidak berani kita minum. Demikian juga walau 1 menit, kalau sudah masuk subuh, tak berani kita makan. Betapa sangat disiplinnya kita, dan betapa sangat menghargai waktu. Sedangkan disiplin dan menghargai waktu adalah jati diri seorang mukmin. Bukankah Allah seringkali mengangkat waktu untuk diperhatikan oleh kita? Lihatlah surah-surah di dalam juz 30. Allah berfirman, wal fajr. Perhatikan waktu subuh. Waktu subuh di ayat yang lain, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh ibadah di waktu subuh disaksikan 2 malaikat. Jangankan sholat subuh berjamaahnya, bahkan qobliyahnya saja, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lewat subuh, tibalah waktu duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadduha. Perhatikan waktu duha. Dalam terjemah diartikan waktu matahari naik sepenggalan. Dulu sholat duha itu hukumnya wajib sebelum turun perintah sholat 5 waktu. Karena sebelumnya sholat perintahnya 2 kali. Bil guduwi wal asal. Pagi dan petang. Waktu pagi hari kemudian menjadi sholat sunnah duha. Dan waktu petang kemudian menjadi sholat asar. Setelah itu secara umum Allah berfirman, wan nahari idza tajalla. Perhatikan waktu siang di saat terang benderang. Di ayat yang lain, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang hari untuk mengais rizkinya Allah, mencari ma'isyah. Sampai kemudian wal asr. Perhatikan waktu asar. Dan setelah itu wal laili idza yaghsha. Malam juga harus diperhatikan. Sungguh Allah sampai merinci wal fajr, wad duha, wan nahar, wal asr, wal lail. Itu semua agar diperhatikan, agar kita menjadi orang yang sangat-sangat disiplin dan menghargai waktu. Dan Ramadan mampu menggali sifat positif itu pada diri kita. Yang kedua, Ramadan juga mampu menjadikan kita orang yang mengendalikan hawa nafsu. Coba renungkan. Siang hari Ramadan, kita sangat haus, udara di luar sangat panas. Kita sendirian di ruangan kita dan ada segelas air di depan kita. Tapi Allahu Akbar, kita tidak berani meminum air itu. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu, nafsu perut, nafsu bawah perut. Bahkan kita mampu menjaga lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Andaikan ada kurang-kurang dikit, kita bersihkan dengan zakat fitrah.
Masya Allah, betapa hebatnya kita mampu mengendalikan nafsu, menjaga penglihatan, pendengaran dan lisan kita. Yang ketiga, Ramadan juga mampu mengasah sifat kesolehan sosial kita. Bukankah di bulan Ramadan kita menjadi orang yang rajin berbagi untuk berbuka puasa? Istri kita atau kita setia mengantarkan takjil ke masjid sesuai dengan jadwal yang kita terima. Bahkan kemudian berbagi makanan, ada yang untuk buka, ada yang untuk sahur. Ada Jum'ah barokah kalau di luar Ramadan. Sifat-sifat kesolehan sosial, berbagi, empati, simpati, peduli cukup terasah dengan Ramadan yang kita lakoni. Ini sifat positif yang ketiga. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bakhil, tidak menjadi orang yang pelit. Dan yang keempat, Masya Allah, kita memiliki semangat ibadah yang luar biasa. Bukankah di bulan Ramadan kita begitu setia pulang lebih cepat supaya tidak ketinggalan tarawih? Kita juga tidak melewatkan baca Quran. Bahkan Alhamdulillah di 10 hari terakhir tidak sedikit di antara kita yang i'tikaf. Sifat-sifat positif ini termasuk semangat beribadah adalah hal yang kita raih di bulan Ramadan. Dan di atas segalanya yang kelima, dengan Ramadan derajat kita meningkat. Kita betul-betul naik secara keimanan, secara kejiwaan. Kita dekat dengan Allah yang maha tinggi. Saudaraku, Ramadan mengendalikan kita dari hal yang paling elementer, yaitu kebutuhan asasi kita. Kebutuhan untuk hidup, makan dan minum, dan kebutuhan melangsungkan kehidupan, yaitu kebutuhan seks. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kita mengendalikan dua hal ini. Karena jujur saja, kalau sekedar butuh makan minum dan butuh berlangsungkan kehidupan, belum ada beda antara kita manusia dengan makhluk Allah lain yang bernama hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan aturan halal haram untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia, berbeda dengan hewan. Dengan halal haram kita naik derajat kita, hanya memilih yang halal saja dan hanya memilih yang boleh secara syariah. Di sini berbeda kita dengan makhluk Allah yang bernama hewan. Kemudian Allah turunkan perintah puasa, kita naik lagi derajat kita. Karena bukan cuma yang haram, bukan cuma yang syubhat, yang halal pun ada saat-saat kita tidak berani melakukannya. Nah, dengan naik derajat, kita dekat kepada Allah yang maha tinggi. Kita dekat kepada Allah yang maha agung. Kita dekat kepada Allah yang maha akbar. Maka persoalan kehidupan itu menjadi kecil. Seperti kita naik di ketinggian, maka persoalan di bumi menjadi kecil. Dengan Ramadan, kita mendekat kepada Allah yang maha besar, maka persoalan kehidupan itu menjadi kecil. Kita dekat dengan Allah yang maha agung, maka persoalan dunia itu menjadi sepele. Kita dekat dengan Allah yang maha tinggi, maka urusan dunia itu sesuatu yang biasa saja bagi kita. Inilah 5 keuntungan dan kehebatan, potensi positif diri kita yang lahir dengan Ramadan yang kita lakoni. Mudah-mudahan kelima hal positif yang sudah kita raih di Ramadan ini jangan kemudian hilang dari diri kita. Jadikanlah sebagai hiasan diri sebagaimana kupu-kupu indah yang terbang dengan indah, hinggap di tempat yang baik dan selalu memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, sifat positif diri yang kita gali di bulan Ramadan itu bahasa lainnya adalah sifat-sifat ketakwaan. Inilah kenapa kemudian target daripada saum adalah la'allakum tattaqun. Sifat-sifat ketakwaan yang tadi, disiplin waktu, menghargai waktu, mampu mengendalikan hawa nafsu, menjaga pandangan, penglihatan, pendengaran, peduli, empati, simpati, berbagi, tidak pelit, semangat ibadah yang luar biasa, dan derajat keimanan serta meningkat. Sifat-sifat ketakwaan ini harus menjadi tampilan kita sehari-hari. Inilah makna dari firman Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Dan bagi para jamaah yang tahun ini Allah takdirkan bisa berangkat haji, sifat-sifat ketakwaan tadi harus menjadi bekal ketika kita melaksanakan ibadah haji. Inilah makna firman Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Untuk menggapai kemabruran, sifat-sifat positif yang tadi sudah berhasil digali di bulan Ramadan, jadikan bekal dalam melaksanakan ibadah haji. Atau kalau yang tidak haji, melaksanakan umroh. Atau paling tidak, benar-benar itu menjadi tampilan keseharian kita. Dan itulah kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, diantaranya akan dimudahkan segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Baru di dunia, di akhiratnya tentu saja disediakan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Untuk itu saudaraku, hendaklah sifat-sifat positif yang diraih ini benar-benar kita rawat, kita jaga, kita pelihara agar terus menjadi bekal dan tampilan keseharian kita. Allahumma gfir al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina wal muslimin bisairil makan wa fi kulli zaman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ya Rabb. Luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan balik kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min hizid dunya wa adabil akhirah. Ya Rabb, perbaikilah segala akibat urusan kami, jauhkan kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Ya Rabb, gelorakan terus semangat kami untuk menjadi lebih baik, gelorakan terus kesungguhan kami untuk menjadi lebih takwa, gelorakan terus semangat kami untuk menjadikan ketakwaan sebagai bekal kehidupan kami menggapai sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.